Cukup ya Mbak Eva. Selebihnya nanti monggo diperkenalkan kalau ada yang kurang ya. Maksudnya saya lulus SD dari sini, Mbak Nuni gitu ya. Ya baik Mbak Eva, sebelum kita mulai saya diinformasikan bahwa sesi kita ini nanti ada sesi pemaparan materi 60 menit 1 jam. Kemudian kita lanjutkan dengan 15 menit seksi tanya jawab. Bapak Ibu yang penasaran boleh menyiapkan pertanyaan 15 menit. Baik, Golda. Siapa manggilnya Mbak Eva ya? Nah, Mbak Eva Golda. Iya. Nah, Mbak Eva, benar gak sih golongan darah itu bisa mempengaruhi karakter, bakat, dan minat kita? Monggo silahkan. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Saya terharu sekali nih, rupanya banyak banget yang datang hari ini. Dan pasti pulang akan ada sesuatu hadiah yang kita dapat dari materi kita hari ini dan acara kita hari ini. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, apa namanya pertanyaan tadi? Apakah ada hubungan? Pasti ada hubungan, makanya saya duduk di sini. Ya, semuanya nanti akan saya jabarkan karena ini lumayan cukup panjang ya. Kita bicara bukan berdasarkan hanya sekedar bicara. Saya akan bicarakan masalah ini berdasarkan riset. Ini penelitian kita 75 tahun di Jepang ya. Jadi ini bukan zodiak apalagi ramalan. Ya, saya nanti akan bahas langsung aja ke audiens ya, biar nggak pada penasaran gitu. Karena waktunya, biasanya saya itu kalau bahas masalah ini sampai 2 hari 2 malam ya. Ini cuma 1 jam, kira-kira cukup ya, mudah-mudahan cukup ya Mbak ya. Oke, langsung saja ke monggo, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir hari ini. Dan saya percaya yang hadir hari ini merupakan orang pilihan. Ya kenapa? Karena kata Bapak tadi bahwa sebenarnya mau ada 1000, tapi karena uangnya tidak cukup ya udah 400 orang ini sudah luar biasa. Dan ini adalah salah satu doa dari anak-anak kita supaya gurunya semakin hebat dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dong buat kita ya. Oke, ya tadi udah diperkenalkan. Mohon izin Ibu, saya ini memperkenalkan juga golongan darah saya ya. Karena bahasan hari ini tentang genetik darah, tentu saya juga harus memperkenalkan golongan darah saya B, suami saya O, dan anak saya B ya. Jadi Bapak Ibu dari darah ini nanti Bapak Ibu akan belum ketemu fisik anak-anak kita, tapi Bapak Ibu sudah tahu kerja otaknya, ritme stresnya, dan apa yang ada dalam diri mereka. Mau apa mau? Suka apa suka? Iya ya. Karena saya golongan darah B yang sangat dinamis, maka Bapak Ibu jangan heran kalau nanti saya sedikit agak pecicilan. Nah, ya inilah saya, ya inilah saya, inilah diri saya ya. Anting-anting saya kanan kiri nggak sama pun saya tetap percaya diri ya. Oke Bapak Ibu ya. Next kita akan masuk ke materi. Ini Pak, mohon maaf ini kayaknya rasanya belum ditolongin belum. Ada yang sorry, saya mau perkenalkan dulu dengan Bapak dan Ibu ya. Silakan berdiri, merasa golongan
Ya, jadi Bapak Ibu nanti pulang ini semua menjadi perangkat. Ya, 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 silakan Bapak, next. Ya, jadi buku-buku kita, Pak, ya, silakan. Karena waktunya sempit, Pak, silakan. Buku-buku kita ini sebenarnya ratusan buku. Terakhir buku kita tentang golongan darah dihubungkan dengan soccer atau bola, ya. Silakan Pak, nah lagi. Ya, ini adalah beberapa kegiatan kami, ya, termasuk kita sudah berbagai negara juga. Silakan lagi Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak tahu golongan darahnya, maka kita akan tinggal kasih pin nanti di bajunya. Jadi guru nanti tidak akan kewalahan menghadapi mereka. Justru sebelum anak itu masuk, Bapak harusnya sudah tahu genetik darah. Jadi Bapak Ibu nggak kesulitan lagi dalam memberikan pembelajaran. Bapak akan tahu kenapa anak ini nggak bisa diam. Oh, anak ini anaknya pendiam gitu ya. Akan kelihatan dari situ ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya, lagi Pak. Ya, terus. Lagi Pak. Nah, ini siapa Pak? Ya, ini adalah siapa Pak? Ini mantan saya Pak. Beliau adalah pelatih timnas U22. Alhamdulillah kemarin kami konsultan di beliau ya. Jadi mereka pakai skema golongan darah, akhirnya mereka bisa masuk menang AFF. Ya, next Pak, coba Pak lagi. Ya, ini adalah skema dari permainan bola Pak ya. Jadi dari golongan darah kita bisa tahu menunya ini seperti apa. Bagaimana pola permainannya dari darah ini kita sudah bisa tahu Pak. Ya, makanya nanti guru juga kalau sudah mengerti ini Bu, enaknya apa? Bapak Ibu akan paham kenapa pulang sekolah baratnya sakit, capek, lelah gitu ya. Ya iya, gurunya golongan darah semua muridnya oh. Nah, itu kan nyambung ya, bukan tak nyambung ya. Tapi lompatan kerja otak mereka tuh tidak sama sehingga itu yang membuat guru kelelahan. Pertanyaannya, apakah hari ini kita bahas sesuatu yang mohon maaf, anak-anak kita seolah-olah dia itu seperti ada yang dibuat-buat? Tidak. Kita hari ini akan bicara sesuatu yang fitrah. Apa Bu? Fitrah apa fitri? Bapak punya mantan kali fitri ya Pak ya. Fitrah. Jadi sesuatu yang alami di dalam diri manusia. Sesuatu yang alami dalam diri manusia ini, Pak, kita hanya bisa bagaimana supaya yang alami ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Guru itu membantu supaya yang bermanfaat ini keluar. Nanti akan saya bahas bagaimana cara guru itu bisa menggambarkan gaya-gaya kekuatan seperti pemain bola ini. Dan alhamdulillah mereka bisa menang AFF di 2019 waktu itu. Ya, tepuk tangan dong. Dan masuk final SEA Games ya. Makanya PKT nanti kalau mau pakai itu terus skema boleh nih. Ya, iya dong. Saya nggak jauh-jauh loh. Ya Pak ya, saya tinggalnya di Sananta. Nah dulu kesini kan cuma bayarnya 50.000 kan. Apalagi kalau disuruh jalan kaki mah gratis ya. Oke, next Pak. Nah ini saya waktu itu di Hotel Sultan jadi konsultan mereka tadi. Ya, ini testimoni Kosina Sapri bahwa salah satu yang bikin permainan mereka luar biasa adalah golongan darah. Oke, lagi Pak. Dan ini adalah siapa? Ya, ini adalah Mas Henghian. Beliau adalah pelatihnya Gracia Poli dan Aprilia dan mendapatkan medali emas. Salah satunya adalah mereka juga belajar genetik darah ya. Oke, lagi Pak. Dan ini adalah potret pendidikan kita. Bapak Ibu coba perhatikan. Perhatikan baik-baik ke depan. Ya, menurut data kan ada lembaga survei dari luar bahwa Indonesia itu urutan ke-76 dari 79 negara. Aduh. Ya, kita bahkan sejajar Laos dan Myanmar. Bahkan Vietnam sekarang di atas kita. Ya. Kalau sistem pendidikan kita dari zaman bahula ini tidak diubah, maka Bapak Ibu tahu itu gajah akan selalu merasa dirinya bodoh. Kenapa? Kenapa Bu? Siapa yang paling tinggi nilainya? Kenapa Bu? Betul sekali. Sekarang isinya di mana? Kira-kira kenapa Bu kesulitan? Kenapa? Saya 11 tahun Bapak
dari satu daerah ke daerah lain, saya sudah menemukan benang merahnya. Ternyata kalau ibarat baju ya, murid itu sama kayak baju. Orang tua datang sekolah sebagai musim konflik, pokoknya Bu, saya mau ini baju yang kepikirannya bersih. Guru juga kebingungan gimana cara bersihnya, bahannya apa, kita nggak bisa membedakan, semua dicuci sama seperti itu. Tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata baju yang dijahit itu, kalau kita ibaratkan baju itu adalah kain, maka kainnya itu ibarat itulah darah. Polanya untuk menjahit itulah tercantiknya waktu mengandung. Ibu, saya di USTI bagus karena mak saya waktu mengandung tuh suka ngomong. Itu menggambarkan desain DNA. Kemudian yang kedua, sambil dia bicara, maka saya pijit orang, nurut. Apa yang terjadi? Secara desain dalam DNA saya punya yang namanya kemampuan membaca tubuh manusia. Itu kalau yang pernah saya tahu. Oh ini kayak gini. Kenapa? Saya ada tracker dari lingkungan dan buku yang sudah didesain tadi itu terbuka. Kedua, saya punya kemampuan apa lagi selain linguistik? Saya punya bakat jualan. Mama saya sambil jualan. Makanya saya datang hari ini bawa minuman kombucha. Itu alami. Dan saya happy mengerjakan itu. Saya nggak gengsi kok, kenapa? Masalah betul. Itu ada di dalam diri saya. Sehingga saya kemampuan akademik saya tuh lemah karena itu yang dikerjakan mama saya. Saya bergolongan darah B, nanti saya akan kasih tahu hubungannya apa dengan desain tadi. Gitu. Nah sekarang setelah jadi baju, didesain dalam kandungan, jadi baju dijahit oleh ibu kita, kemudian jadi baju dan guru disuruh untuk merubah baju itu menjadi sesuai dengan pikiran guru. Bagaimana dia nggak sekolah gambarnya dia nggak tahu? Oke. Dan kali ini saya akan jelaskan sedikit bagaimana itu hubungannya dengan genetik dan darah sama desainnya. Jadi bagi hukumnya nanti ibu yang pulang dari sini itu tahu golongan darah anak, orang tuanya apa, dan bagaimana didesain anak ini sejak dalam kandungan. Karena itu yang membedakan ibu. Ada golongan darah ini kenapa beda? Beda cara mendesainnya. Jadi itu kita ini diciptakan Tuhan bukan menjadi robot. Kita berbeda. Kenapa Allah menciptakan berbeda golongan darah? Itu nilainya sakral sekali. Nilai-nilai Pancasila dan perbedaan itu sudah diberikan Allah sejak kita di dalam DNA kita. Makanya golongan darah kita beda. Kalau Allah mau semuanya tapi kita beda. Ada A, ada B, ada AB. Kenapa itu diciptakan? Supaya kita saling melengkapi. Jadi orang-orang yang tidak bisa menerima perbedaan pasti dia akan stres. Pasti karena otak itu dinamis. Kalau terus itu penuh yang dia dapat, maka dia akan hang. Tepuk tangan dong buat kita semua yang bisa menghargai perbedaan dan nilai-nilai Pancasila. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ya, rupanya otak belahan manusianya ada dua, kanan dan kiri. Selama ini pendidikan kita itu selalu di kiri. Saya mengatakan kenapa Bu? Kok kita nggak ada kemajuan? Karena 45% penduduk kita ini adalah golongan darah O dan kedua adalah B. Kalau pelajarannya otak kiri Bu, stres mereka Bu. Kemampuan dalam DNA-nya tadi tidak akan terbuka. Kenapa? Orang-orang B dan O tidak senang seteori Bu. Ibu akan paham nanti ini. Dan saya berharap setelah pulang itu, ibu betul-betul akan melihat anak itu sebagai anak yang hebat dan mata anak itu mencerminkan itulah catatan Tuhan yang sesungguhnya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, jadi anakku, kalau otak kiri ini adalah otak sadar, otak kanan adalah alam sadar, atau otak kanan adalah alam otak malam. Itu kemampuan malam itu 80-90%. Maka orang Israel katakan bahwa imajinasi itu 75-25 itu kenyataan.
Oke, silakan bagi. Next Pak. Bapak Ibu, DNA adalah catatan biru kehidupan manusia. Bapak Ibu, satu tubuh ini kalau berat badan Bapak 58 kilo, itu kalau dikali 1 triliun isi dari DNA. Jadi satu tubuh kalau misalnya 58 kilo itu dikali 1 triliun sel, Ibu. Ibu, Bapak, satu sel tubuh manusia ada 1 DNA. Dalam 1 DNA ada 3 miliar informasi, Bu. Maka kenapa kita berbeda sekalipun kembar? Karena catatan DNA kita ini terlalu banyak dan kompleks. Itulah yang diturunkan dari nenek moyang kita. Saya punya bapak itu menikah 5 kali, yang ketahuan. Kakek saya 16 kali. Yang ketahuan. Zaman dulu kan begitu Pak, karena nggak ada listrik. Iya, nggak ada listrik, kerjanya apa coba Pak? Makanya anaknya banyak, ya, termasuk istri Pak, karena gelap. Oke, 3 miliar informasi Bapak Ibu. Ini adalah harta karun kita. Dan DNA ini ternyata bisa dimatikan, datanya bisa di-on-kan. Penelitian banyak sekali tentang DNA Ibu, bahwa di dalam DNA ini catatan itu ternyata bisa kita matikan. Contoh saya Bu, saya di dalam DNA saya ada bakat-bakat, ada, karena papa saya menurunkan itu, tapi saya matikan datanya. Gimana cara matikan? Ya jangan dibaca perempuan bapak kita yang genit itu. Lingkungan yang baru akan membuka program-program itu. Jadi DNA ini akan terbuka kalau ada trigger yang baru. Makanya kalau anak cerdas itu ditentukan dari banyaknya dia pengalaman, bukan dari akademiknya. Percaya Bapak Ibu? Banyak tuh sudah contoh juara kelas gak jadi apa-apa. Kenapa? Karena ternyata orang cerdas itu adalah orang yang sering mendapatkan tantangan. Ketika dia dapat tantangan, maka ada koki di dalam tubuh kita namanya RNA. RNA ini akan membuka program-program apa dalam DNA kita. Contoh, Ibu kepepet kalau ada dikejar anjing kan? Ya enggak? Apa yang terjadi? Ibu akan naik pohon. Dari mana catatan itu? Dari DNA. Jadi kita ini tak perlu kita takut dengan masalah kita. Makin banyak makin terbuka dia. Makin ada tantangan, makin dia terbuka. Anak-anak kita makin banyak pengalaman, makin cerdas dia. Bayangkan Bu, 3 miliar informasi dalam 1 DNA. Kita disusun triliunan sel, dalam 1 sel ada 1 DNA. Luar biasa Pak Bu? Halo? Iya. Jadi kalau hanya dibilang bahwa akademik menentukan bahwa itu menjadi sukses kita, itu dia. Pertanyaannya, golongan darah di mana ini untuk membuka program itu? Setuju nggak? Karena bakat itu ada di situ, desain itu ada di situ, dan ternyata ini yang paling menarik buat saya, bahwa ketika program DNA ini dibuka, itu sangat ditentukan dari bagaimana seorang ibu waktu dalam kandungan. Apa yang sering didownload oleh ibunya, makanya ada anak tuh hafalannya bagus. Ya karena ibunya sering menstimulasi itu sampai setiap malam. Jadi ibu jangan bandingkan dengan anak yang nggak hafal. Ya ibunya mungkin warung aja Bu. Oh iya dong. Beda. Capek ibu mau merubah baju lagi, capek karena dia sudah diprogram dalam kehamilan dan dia sudah jadi baju. Ibu hanya bisa membantu bagaimana baju yang tadi dijahit kalau ada kerusakan itu diperbaiki, bukan mendedelnya Bu. Kalau ibu dedel lagi jadi kain Bu, setengah mati Bu, capek. Mau nggak ibu awet muda? Mau nggak Bu? Bu, satu kali marah kita dari
Bapak hanya bisa memperbaiki, membantu Pak, bukan merombak. Kalau merombak capek kita Pak. Kita kan mau awet muda, ngapain kita mau susah-susah? Setuju nggak Bu? Tepuk tangan lagi dong. Ya, sebuah penelitian di Amerika, ada sebuah bencana di sana dari sekitar 100.000 hamil yang hamil waktu itu. Maka ketika dia melahirkan, anak-anak mereka apa yang terjadi? 85% menderita gangguan metabolisme, 50% autis, dan hampir semuanya mengalami gangguan stres. Ini menjelaskan bahwa perasaan ibu itu adalah desain gambaran dari baju yang akan kita jahit. Dan ini mempengaruhi 99%. Bapak ya hanya membawa kecerdasan itu 25 Pak. Bapak mohon maaf, Bapak bawa bibit Pak. Makanya tuh laki-laki gak boleh sombong dan perlu. Iya dong. Makanya kenapa? Sebenarnya sperma itu dibikin seperti bulatan dan ada ekornya supaya gak sombong. Sementara perempuan bulat dan cantik sekali. Tepuk tangan dong. Dan Bapak mesti harus melewati cobaan itu sampai 120 juta loh. Saingan untuk bisa menembus sel telur, dan menembus sel telur gak gampang. 6 lapis untuk bertemu inti sel telur. Maka semua kita ini juara. Wih, gak ada kita yang bodoh. Makanya kalau ada guru yang bilang anaknya bodoh, mohon maaf, sekolah lagi. Iya, gak ada. Waduh, 120 juta untuk ketemu aja tuh gak gampang Bu. Waktu ketemu belum tentu jadi Bu. Bisa saja tuh Bu gak lolos. Iya. Ada namanya KMT, kehamilan di ektopik di luar kandungan. Gugur. Ini bisa sampai loh Bu. Anak kita 9 bulan Bu. Tanpa halangan dia keluar. Ada juga Bu, udah beli, Pak boleh kita. Tahu-tahu pergi. Gak sanggup. Maka kenapa digenggam? Genggaman itu adanya ada MOU kerjasama antara yang di atas sama anak. Jadi ibu dan bapak, guru, gak usah stres. Saya akan kasih cara yang paling gampang memahami anak-anak supaya ibu awet muda. Oke, ya next. Ya, penelitiannya di Jepang. Jadi ini penelitiannya sangat panjang ibu ya. Ya, tadi tahun 9 itu pun sebelumnya sudah diteliti Bu oleh Takeji Furukawa di 1920. Ya, kemudian disusul oleh Sakimomi. Ini adalah bapak pendiri lembaga kita Bu Abel. Kemudian Tahita Kanomi. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan Ibu Cikawa kalau datang ke Indonesia kita dengerin resep mereka. Ya Bu ya, soalnya saya pernah mengajukan 5 tahun yang lalu nggak disetujui di sini. Sayang Bu ya. Tapi ya saya bersyukur hari ini bisa hadir ya. Next. Nah Bapak Ibu, apa sih yang membuat pertanyaannya tadi Bu? Ini saya jawab ya. Oke. Kenapa sih berbeda? Apa sih darah itu? Ibu, darah itu nyawa makhluk hidup. Ibu gak mungkin gak ada darah kan? Darah itu adalah nyawa kita Bu. Ternyata di dalam darah yang berbeda itu ada komponen protein yang tidak sama. Dan komponen protein ini Bu seperti apa? Seperti antena. Susunannya beda. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah protein golongan darah O. Ya, di dalam semua golongan darah dia selalu ada nongol Bu, si O ini Bu. Nih, nongol. Tapi ketika ada A, maka dia jadi A. Tapi kalau misalnya ada genotip A ketemu A jadi AA, ini O-nya ketutup Bu. Jadi nanti beda antara AO sekalipun A, AA sekalipun A, beda. Kemudian apa lagi Bu? B. Beda rantainya. Ya, susunannya beda. Apalagi AB. Ya, oke, next Pak. Dan darah itu dia ada di lapisan mukosa sel. Jadi dia di atas permukaan sel. Pertanyaannya, kalau gitu bakat itu di mana sih Bu Eva? Ini dia ilustrasinya. Bukan. Saya harus golongan darah O, jadi harus banyak praktek ya. Nah, kita harus tahu audiens kita juga biar nyambung. Nah, jadi gini, kalau ini ibarat sel, ini aqua ini, darah itu dia seperti ininya, pipet. Dan DNA apa dia
Sama seperti tadi, yang gurunya tadi gajah dipaksa manja. Oke, paham Ibu ya? Bisa lihat ini ya? Ini nih ya. Jadi dengan kita memahami genetik darah tadi, maka kita bisa mudah untuk mengobservasi. Saya setuju dengan Pak Nadiem, Merdeka Belajar. Iya, tapi apakah guru diberi instrumen untuk bikin Merdeka Belajar? Kan sama aja. Justru ini bisa membantu loh. Nanti kalau Ibu kepingin kami datang berserta tim, nanti ke sekolah kita desain Bu. Oh ini gini pembelajaran begini. Ya, oke, next. Jadi dia seperti antena. Bapak Ibu, ini adalah pengaduan golongan darah orang tua ke anak. Ya, A ke A bisa jadi A, bisa jadi O. Tidak mungkin jadi B dan AB. O ketemu O, pasti jadi O. Kalau jadi A, anak tetangga. Jadi Bapak Ibu, kita bicara hari ini tentang material yang di dalam diri kita, Bu. Yang fitrah kita ini. Nanti kalau berhubungkan dengan psikologi Pak Ayu, silakan monggo. Tapi kita pelajari dulu materialnya, baru nanti ilmunya. Tergantung lagi bidang-bidang apa. Saya perawat, saya menggunakan golongan darah juga untuk terapi pasien. Dari darah saya sudah paham Pak, kecenderungan sakitnya apa. Gitu. Ini menarik. Termasuk juga mohon maaf, rahasia ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Termasuk juga dalam kita pelayanan di tempat tidur. Dari sudut seks kita dapat, nanti akan next. Nah dari sini Bapak Ibu, dari sini kami di Alo Center Indonesia itu bikin namanya pranikah. Sebelum anak di dalam kandungan ibu kita sudah tahu desain kecerdasannya. Keren dah. Ini yang dibutuhkan negara nih. Sebelum anak dibentuk kita sudah tahu desainnya. Ini dia. Misalnya contoh, Pak A, istri A, ya udah anaknya A. Kalau ada lagi O dari atas, berarti bisa ada yang O. Tuh udah tahu, anak bapak itu otak kiri banget, orangnya begini benar semua, nggak ada yang salah. Kenapa? Sudah bisa dibaca formulasinya, karena kita tahu bahan dasarnya. Nah, cuma masalahnya masaknya, ngejaitnya gimana? Nah, itu urusan lagi dari orang tua dan lingkungan tadi. Oke, yang mau menikah ada? Atau mau ulang lagi? Ada? Wih, bapak yang saya. Ya, ini sama. Ini saya sekarang lagi ngedesain. Bahkan kita bisa mendesain pemain bola dunia. Kemarin waktu saya sedikit sharing dengan Pak Ketua DPR, pernah saya dipanggil, itu nanya ke saya, bisa nggak kita mendapatkan pemain Piala Dunia? Aduh, saya harus sedih Pak mengatakan Pak, susah. Kenapa? Nah ibu-ibu kita semuanya nonton sinetron. Menangis. Gimana kita udah gampang nangis sama apa langsung meleng. Terus saya dalam kandungan menangis. Pak, kita nggak bisa. Makanya jangan gini dengan negara lain. Cina Pak, nggak bisa dilawan ekonomi. Ya dan turunannya udah jualan Pak, bikin strategi jualan lah gimana? Dalam ininya udah dulu. Pas Hendian, itu pelatihnya Grecia Poli pernah konsul sama saya. Eva, kenapa anak saya dua-duanya nggak ada yang suka nonton bulu tangkis? Saya desain, aduh Pak, ini waktu mengandung istri Bapak nggak suka nonton bulu tangkis. Betul Bu, saya waktu suami saya nonton, saya takut, saya masuk kamar saya cuma berdoa, Tuhan mudah-mudahan suami saya menang. Takut, ketika ketakutan itu nggak akan terdownload. Jadi kalau mau negara ini maju, ibunya yang harus lebih dulu dimajukan. Kenapa? Karena 75% kecerdasan dari ibu, 25% dari bapak. Itu sudah boleh tanya nanti sama Mbak Yuna. Terus tugas bapak apa ya? Bawa bibit, Pak. Bibitnya juga yang bagus, Pak. Memang sepanjang jalan kenangan tuh bibit-bibit yang bagus itu sudah dibuang perlahan-lahan. Enggak. Jadi keduanya ini harus sinergi. Bapak bawa bibit, ibu yang siapkan lahannya. Setuju ya? Tepuk tangan dong. Iya, makanya ada hari ibu, gak ada hari bapak. Ya, oke, next. Pak.
belahan otak ke lambung, maka saya bisa tahu Pak dari karena manusia itu otaknya ada dua, di perut dan di kepala. Kita bisa paham ini Pak. Buat golongan darah O kecenderungannya apa? Asam lambungnya tinggi. Buat golongan darah A apa? Asam lambungnya rendah. Dia nggak boleh makan daging. Kebanyakan makan daging dia sampai AB, akhirnya sakit parah. Ya, itu bisa dilihat alur jalan ceritanya. Kenapa? Bapak Ibu, bahwa penyakit dari nenek moyang kita tersimpan dalam DNA. Kalau trigger lingkungan yang masuk negatif, maka yang dibaca RNA atau kokini adalah yang negatif. Makanya kita jadi sakit. Ya, oke. Termasuk juga sperma. Maka ada loh. Ada yang kalau cuma di-download istrinya bisa hamil. Begitu. Kirimnya gambarnya hamil. Ada yang sangat cepat sekali kalau baru nyentuh dikit aja udah bisa hamil. Ada yang susah. Karena ada pengaruh ini. Sperma dan sel telur. Ya. Ada ya Pak ya yang di-download tadi bisa hamil ya. Oke ya, oke. Dan limpah, maka ada juga orang kalau tidur tuh liurnya banyak. Kayak anak saya, karena beda dengan liurnya banyak. Kalau sedikit, maka mereka kalau makan pelan. Jadi nanti habis ilmu ini Bapak nggak boleh lagi menilai salah sama orang. Nggak boleh. Ya, bahwa ada fitrah dalam diri yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Oke, next. Dari Bapak Ibu, darah itu tadi mengalir ke belahan otak. Jadi kita ada alat tomografi namanya, ditempel Pak di kepala. Itu kelihatan. Mau orang itu istirahat, mau dia tidur, mau gerak kelihatan. Kalau beda dengan otak kanannya yang lebih dominan, makanya dia bergerak dulu baru berpikir. Kalau orang A dengan AB otak kiri Pak. Jadi dia berpikir dulu baru bergerak. Oke? Jadi AB ini golongan darah yang unik. Otak kiri kanannya kalau dia itu bekerjanya sama. Kiri dan kanan kerjanya bareng. Makanya orangnya kelihatannya tuh kayak suka menghayal. Kalau kanan bergerak dulu dia. Dia berpikir. Sekarang kalau orang bergerak dulu baru dia berpikir, senang nggak kalau dikasih tugas, dikasih data. Dan murid Bapak dan Ibu kebanyakan paham ya? Oke, halo. Ya. Kanan. Otak kanan banget nih, si B. Orangnya sangat fleksibel, bisa diatur. Dan punya pendapatnya nggak mau sama orang. Ibu suruh ini dia nggak mau sama. Nanti ibu bilang, apalagi kalau gurunya yang A yang harus teratur, dapat murid yang B. Aduh, ibu kan sudah suruh ini. Kenapa kamu lain-lain? Nah, itu yang terjadi pada saya. Makanya saya bilang bodoh sama guru saya. Iya. Ya, oke, next. Menangkap sesuatu, listrik tubuhnya tadi, antena tadi, itu kalau dia mau terbuka DNA ini di dalam, harus dengan menyentuh. Apa Bu? Menyentuh. Makanya dia itu nggak bisa diem. Lari sana, gerak sana. Dia harus menyentuh dulu baru terbuka programnya ini. Nih, jadi dia cepat nangkap, cepat lupa. Jadi orang bisa melihat yang besar tapi tidak bisa melihat yang kecil. Ya, kalau untuk masyarakat dan orang yang suka berkompetisi, eksistensinya sangat kuat. Nanti Bapak Ibu bisa baca di materi saya, tapi nggak gratis loh ya. Ibu bisa beli ya. Ya, itu nanti kelihatan Bu. Si O cepat menangkap sesuatu kalau menyentuh. Maka kalau ibu nggak kasih fitrahnya, apa yang terjadi Bu? Gerak terus dia. Kenapa ibu nggak sentuh? Itu sebabnya murid ibu yang harus hanya disentuh fisiknya. Kalau dia tak ya, apa ya? Ada ya. Disentuh dia.
manusia itu kalau dia tidak diberikan fitrah nutrisi, dia akan keluarkan data negatifnya Bu, dari dalam dirinya. Ya membunuh lah, momik lah, dan orang paling berani Bu yang salah. Ya, oke. Tidak mau jauh. Kalau ini baik data, pikiran dia harus, kalau dia mau mendapat sesuatu harus pelan-pelan dan diulang-ulang Ibu. Gak bisa itu Bu, Ibu ngomong itu terus langsung oh ya, gak bisa. Kenapa? Otak kiri itu dia menampung, mengolah, kemudian dia mengeksekusi di otak kanan. Maka yang terjadi apa Bu? Di sini yang tidak sama. Kalau dulunya golongan darah O, maunya cepat garis besar. Orang masih bingung, maksudnya apa ya? Apa yang terjadi? Gurunya katakan lelek. Kirim lagi NB ke orang tua, dikirim di perapot. Ini gimana sih anak ibu ini lelek sekali? Masa dikasih tugas gini lama sekali? Terus ibunya datang, saya juga bingung. Di rumah juga kayak begitu. Terus gimana? Apa lainnya? Anak tidak dipahami fitrahnya. Terus akhirnya nggak mau sekolah. Padahal ini anak saya pernah penjara. Saya menghubungkan golongan darah dan kejahatan. Orang-orang hebat ini dari penjara karena pihak lingkungan tidak memberikan yang semestinya desainnya. Maunya dirombak sama lingkungan, maunya dirombak sama orang tua sama guru. Bajunya udah cantik di guru, mau dirombak nggak bisa. Oke. Dia perlu datang perlahan, tapi itu seperti spon. Tahu spon Bu? Kalau dia sudah nyerap, dia lambat Bu. Tapi kalau dia nyerap, dia dalam sekali cintanya. Maka sebagai leader nanti Bapak bisa tahu, oh ini, ya, oh ya, itulah kenapa Kosira rasa happy. Ya, saya COVID kemarin Pak, kalau enggak kita mau mainkan di Kementerian Olahraga. Bisa ketahuan itu Pak, kenapa pencapaian negara kita itu cepat Pak, itu pakai golongan darah. Ibu jika kami bisa menjadi tim mereka. Ya, jadi sebenarnya kita ini jago semua Pak. Ya, maka kita banyak O, banyak B. Kita jago banget olahraga, otot-otot kita sangat kuat dan fleksibel. Karena kita banyak B dan O. Masalahnya kokinya kakek nggak tahu. Lingkungan nggak ngerti. Jadi apa Bu? Data di dalam sini nggak kebuka. Oke. B. Saya. B. Seperti apa? Ombak ya. Mut-mutan. Ya. Tapi dia Bu. Jadi tadi paham ya Bu? Antena darah itu akan menangkap, membuka. Kalau O pegang praktek, kalau A data sistematis dan diulang-ulang. Kalau B dia akan terbuka kalau dia tertarik sama ibu. Kalau dia tertarik dengan apa yang ibu sampaikan, buat dia tantangan itu penting. Makanya banyak orang-orang jenius Bu yang akhirnya nggak mau sekolah seperti Einstein. Itu B Bu, kan dia nggak mau diatur. Dia terlalu luas, dia punya otak kanan aja akan lulus 90%. Nah ibu mau paksa dia 5% akademik. Ya, jadi B ini kalau dia tertarik dia akan berdoa sama Bu. Ibu tahu, Bapak, tepuk tangan dong buat Bapak sama Bu ini. Inilah yang membuat saya hari ini bisa datang berdiri di sini, meyakinkan beliau dengan data. Beliau golongan darah A. Ya, jadi saya waktu itu harus ngomong panjang lebar. Saya tahu golongan Bapak A, saya boleh cerita pelan-pelan. Enak kalau kita sudah tahu golongan darah, kita tahu maunya Bapak ini apa dan kita. Iya loh, kalau kita mau main cantik, bagaimana biru itu bisa ada Bu? Hello. Apa yang bisa belajar kalau saya tak manfaatkan itu?
luar biasa sehingga susah saya tembus. Tapi kalau saya sudah tembus, aduh, langsung 400 turun ke tangan. Kalau golongan darah A sudah bekerja, terus semuanya tertata dengan baik ya. Eva di mana? Kita lagi gladi resip itu orang A ya. Dia selalu ingin melayani, menservis orang dengan kesenangan, kehati-hatian, dan dia sangat bahagia kalau bisa sampai berhasil ya. Oke, ini B tadi. Balik lagi ke B ya. Mohon maaf ya kalau lompat-lompat itulah saya ya. Ngomong pada lompat. Jadi B ini tertarik. Kalau dia tertarik, dia susah dia kan cari itu Pak. Itu anak B. Maka anak ibu ya nanti di kelas kan, anak-anak coba kalian sekarang kerjakan ini nak ya. Itu yang bengong atau cerita atau puisi orang paling. Nanti kalau sudah mau pulang baru disuruh dia semangat. Ya kreatif. Dan apa? Saya sambil nunggu moodnya. Orang moodnya sudah ada Bu. Yang akan menyelesaikan menjualnya dia cuma 1 menit. Karena dia tahu jalannya. Bagaimana itulah kreatifnya orang B. Maka tugas apa guru dan orang tua? Jangan disuruh dia di rumah. Kenapa? Karena orang B itu yang suka mengcopy paste. Caranya dia tuh pergi, dia lihat. Contohnya apa? Negara Cina itu banyak B. Negara Jepang banyak A, makanya tersusun di sana ya aturan. Orang banyak di mana? Kalau di Amerika banyak O, makanya maunya perang terus. Mau dia maunya bukan Indonesia. Banyak orang di makanya lihat itu suka sekali melanggar aturan di luar itu dilanggar. Oh iya, secara geografis suatu negara bisa tahu golongan darah itu asik sekali Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah bosan, biar nggak dibayar pun saya berangkat. Karena ada nilai histori yang luar biasa ketika saya menyampaikan ilmu ini. Ibu bisa saling mencintai, ya, dengan anak-anak juga bisa saling mengerti, memahami, kenapa? Gitu, ya. Oke, B. Kalau AB apa? 2 ada dalam tubuhnya, tapi otaknya sama-sama. Jadi ini orang dengerin kadang juga dia keluar kreatifnya, yang B-nya fleksibelnya. Kadang-kadang itu munculnya suka dadak-dadakan, gitu. Dan di dalam diri orang AB ini juga dia kadang-kadang bingung juga. Kok ini ngomong-ngomong terus ya di dalam diri dia. Maka dia apa Bu? Orangnya senang menghayal. Ya. Jadi kelas itu seperti itu. Tapi sangat kreatif. Nanti kita akan lihat videonya ya. Oke, next Pak. Dan biasanya AB itu menangkap sesuatu sangat cepat. Nah ini dia pressure saat emosi, ya saat ada tekanan. Jadi kalau orang Pak, kalau dia itu ada masalah atau nanti limit misalnya ini ada tugas atau contoh ya mau ulangan, itu dia nggak mau ulang, tunggulah nanti limitnya baru dia di situ khawatir. Awal-awalnya santai-santai aja. Beda sama A. Kalau orang A dikasih, aduh kayak apa aku ya? Dia memang orang itu sebelumnya udah khawatir, tapi setelah itu dia menang. Siapa sih contohnya? Pak SBY A ya, Pak Jokowi A, tenang dia. Tapi kita nggak tahu kapan dia stres. Dia itu sebelumnya. Ya, makanya kenapa? Ya, Pak Jokowi itu tertata, ini tertinggi. Jadi kita jangan sampai menjolimi orang, ya. Negatif thinking kita sama mereka. Padahal kita nggak kenal orangnya. Saya kan bawa energi. Ya, saya kalau lihat Facebook itu, aduh politik dibawa ke ranah ini, aduh pusing. Karena Pak nanti Pak ya kita di DPR kita bisa bahas ibu ini enak. Saya besok di Malang itu tanggal 2 itu DPR Malang Pak. Di Bromo 2 hari saya akan bahas masalahnya golongan darah. Ya nanti enak kita. Apa sih dalam permasalahan yang nggak nyambung itu? Ya, oke. Kalau B sampai selesai, ya udah. Gampang lah itu. Iya, gampang, tenang. Nanti dia kepepet. Kapan limitnya di situ juga. Jadi kurang lebih sama mau. Tapi dia cenderung lebih menikmati hidup. Ya. Oke ya. Kalau AB bagaimana? Buat-buatnya ngomong. Sudah belum ya masalah ini? Sudah belum ya? Sampai selesai. Masalahnya masih terus bicara dia. Ya.
saya bikin Bu. Saya kelompokkan A sama B. Nah, mereka diam-diaman Pak. Kenapa? Lomba dan punya orang nanti. Sama. Tuh ya Den ya. Kalau dia dari alat atau kepalanya itu O, dia bisa membaca yang B, anak buahnya atau pasangannya. Tapi B tidak bisa membaca O. Ada di sini yang punya pasangan O dengan B ada? Mana? Ibu apa? Suami? Ya udah selamat malam. Ya. Ibu nggak bisa baca suami, tapi dia bisa baca itu. Ibu dia tahu ibu isinya mengatur ibu dan ibu nggak suka diatur ya. Nah, ya itu ya kelihatan dari situ. Nah, kenapa orang B senang cerdas individualis? Jadi orang B senang kerja individu karena dia tidak bisa membaca golongan darah lain selain AB. Sementara AB sedikit sekali di dunia ini. Ya, dia kayak orang AB dan orang B. Ada B di sini bapak-bapak. B, AB, B, apa? B. Iya, senang kerja sendiri kita. Iya. Kenapa? Nggak mau sama ide kita mau kan? Kadang-kadang kita dibilang egois, tak bukan. Justru karena ada B lagi dunia ini banyak yang kreatif dan berinovasi. Katanya ibu yang punya anak B harus sering jalan-jalan supaya gennya terbuka. Kenapa? Dia sulit tertarik sesuatu kalau dia tak pernah tahu. Apalagi dia tuh cinta. Kalau dia tak tertarik, paling penting buat dia itu ada ketertarikan. Oke Pak ya? Pak ya? Ada nomor HP Pak? Ya. Canda ya Pak ya? Tapi AB tidak bisa membaca B. Oke? AB bisa membaca A. A tidak bisa membaca AB. A bisa membaca O. Ada yang A ketemu O di sini ada? Ada ya? Ibu? Apa ibu? Suami? Wah ibu tuh semua diservis suaminya. Wah ini teh sandal, baju lupa. Ibu servis banget. Karena dia tahu pikiran O. Tapi O tidak tahu pikiran A. Seperanjaan. Nah dia tahu. Wah ya Bu ya. Apa ini? Laporan. Kalau orang nggak senang laporin. Si O aduh itu aja dilaporin. Udah lama. Udah. Tapi dia merasa nyaman kalau dia bisa kasih tahu. Itu orang A. Makanya nanti ibu-ibu guru di kelas anak-anak suka sekali bertanya bahwa bukunya ini gimana. Kebanyakan kalau gurunya golongan darah O ditanya begitu terus. Nah orang O itu simpel nggak kocak. Udah satu kali udah. Kan ibu guru. Mau dia lama-lama. Oke. Nah ya. Oke. Termasuk dalam bercinta kasih. Ya O tidak bisa baca A. B jauh sekali dengan A. Jauh sekali B dengan A. Makanya kalau nanti di kelas dibahas kelompok A dengan B, itu si B-nya loh, dia mau ngomong, si A-nya belum naikkan antenanya, masih bertahap. Si B sudah gimana? Nah, itu akan kelihatan mereka. Tapi kalau A dikelompokkan sama O yang tadi tulisannya A itu rapi, bisa ikut O dia. Iya, bisa dia ikut O. Ya, tuh Pak. Nah, nih. Ya, gimana nih Bu? Ibu, aduh, ibu kayaknya matanya dari ngantuk nih. Semangat ya Bu ya. Tangan lagi dulu. Semangat dulu ya. Semangat ya. Oke, ya ini dia ya. Jadi Bapak Ibu kalau makanan, jadi makanan juga itu ada yang nggak cocok di darah. Bapak, kalau nggak boleh makan daging Pak. Iya, kecuali daging merah. Nggak boleh makan daging. Nggak cocok di dalam darah Bapak. Karena asam lambung Bapak lemah, nggak bisa gilas daging. Jadi nanti lari kemana? Kekentalan darah seperti itu Pak. Tuh, nih lengket dia. Nih kolesterol asam urat. Kalau orang O justru boleh makan daging, tapi jangan produk susu. Nah, kalau B unggas Pak kita dan tomat hindari makanan seperti itu ya. Karena darah itu dia seperti mesin. Dia akan memecah protein. Ada lektin di makanan, ada yang nggak bisa diolah, dia akan jadi sampah. Ya, jadi lengket selnya Pak. Kalau sel sudah lengket, data dalam DNA kita error Pak, keluar sakit. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia ya. Lagi Bu, Pak. Nih kalau darah sehat seperti ini. Maka Bapak Ibu karena saya mempelajari juga masalah darah ini, saya membuat minuman fermentasi kombucha sesuai dengan golongan darah. Saya nggak bawa banyak. Saya cuma bawa berapa itu ya, golongan darah O, B, A, AB. Saya sesuaikan dengan apa yang pas. Itu saya riset sudah 2 tahun. Pas COVID kemarin semua perawat-perawat di sana di rumah sakit itu saya bagikan.
dan alhamdulillah bisa membantu. Kenapa? Karena di dalam tubuh ini ada namanya bakteri di usus itu, dia manfaatnya sangat bagus. Satu sel harus dijaga 10 bakteri baik. Jadi ibu bapak wajib hukumnya anak-anak disuruh makan buah dan sayur, ya, karena nanti ke depan ini banyak sekali sakit-sakit yang akan menjurus ke kerusakan sel, karena anak-anak kita sudah susah makan sayur dan buah, ya. Sementara itu adalah makanan bakteri. Oke, next Pak. Ini kalau darah kental seperti ini, ya, next. Berapa jam ini? Lewat ya Bu? Nih ya, oke Pak. Ini kalau ada yang mau beli silakan 1 liternya itu 150.000 ya, bisa diminum lama. Oke lagi Pak, fermentasi itu rasanya asam manis bersoda ya, jangan heran. Oke next Pak, lagi Pak. Pak bubuk Pak, nih ya. Nih oke Pak, silakan lagi Pak. Ini ya, sebelum minum probiotik darah begini lewat alat RBS. Oh izin Pak Bolda mengingatkan waktu 5 menit lagi. Aduh, lagi Pak, terus. Tuh ya, probiotik lagi Pak. Nah, ini kayak gini hasilnya lagi Pak. Nih, Bapak Ibu yang mau materi hari ini boleh beli sama observasi cuma 50.000 ya. Oke, next lagi Pak. Nah, tapi ini ya saya tawarkan Ibu kalau mau ada bukunya sama sertifikat internasional dari Jepang langsung seharga 350.000. Kalau Ibu mau nanti boleh dipesan sama panitia. Oke, next lagi Pak. Pokoknya angkat. Mau tahu pokoknya angkat. Ternyata nggak mampu, baru logiknya mah nawarnya main. Akhirnya oke, kita mau nulis bagian. Ya, tepuk tangan dong buat O ya. Sip. Lebih cepat dari yang A. Kalau yang B kan tidak selesai. Ya. Garis besarnya dia buat sendiri sesuai dalam pikirannya. Coba Bapak Ibu lihat, itu buah dia kasih boneka Bu. Tapi Bu, yang luar biasa kalau Ibu bisa tanya, nah kenapa kamu kasih boneka? Dia akan jelaskan. Dia akan ceritakan lagi itu orang itu gila luar biasa. Ini adalah sebuah buah. Di dalam buah ini apapun ada yang menunggu kebonekaan nanti. Ya, itu cerita. Ya,